387 warisan tidak diketahui. Seluruh langit dipenuhi oleh warisan tak dikenal yang membayangi dan udara di atas arena kuno mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Melihat dari jauh, bayangan warisan yang tidak diketahui ini sepertinya mencerminkan dunia lain. Ada bangunan di dalamnya, tapi tidak ada yang tampak sesederhana ini. Bahkan warisan sekuat warisan-warisan surga secara paksa disingkirkan oleh warisan yang tidak diketahui dan beberapa warisan terdekat yang lebih kecil segera dihancurkan. Perubahan mendadak mengejutkan seluruh pertemuan naga sejati suci. 9 penguasa semuanya berdiri dan memeriksa warisan yang tidak diketahui dengan sungguh-sungguh. Sudah pasti warisan ini belum pernah muncul sebelumnya di benua bunga Azure. Dengan kekuatan koneksi benua bunga Azure, bagaimana warisan yang begitu kuat bisa turun? Seru wakil istana Lord yang biasanya tenang. Sejak putaran kedua pertemuan naga sejati suci dimulai, aliansi suci telah kehilangan kendali. Semuanya menuju yang tidak diketahui. Apa warisan yang tidak diketahui ini? Mengapa itu muncul di benua bunga Azure? Wakil Tuan Istana, aura warisan ini sangat unik dan memiliki kompatibilitas tinggi dengan surga bumi Yuan-Ki, oleh karena itu ia hampir tidak bisa turun. Penatua berjanggut putih jelas mengkhususkan diri dalam arai dan buru-buru berkata setelah beberapa pemeriksaan. 9 penguasa menebak bahwa warisan ini dibawa ke sini dengan alasan yang tidak diketahui. Bai Yundao Sovereign menatap Zhao Yufei dan tidak ada yang tahu apakah ekspresinya senang atau gugup. Punggung Zhao Yufei memiliki sepasang sayap setengah transparan yang membentang dari punggungnya dan itu berkilau ringan. Dengan bantuan kucing kecil pencuri, Zhao Yufei berhasil membubarkan bahaya dan perubahan garis keturunan menjadi stabil. Hanya garis keturunan dari 10.000 ras kuno yang dapat membawa warisan yang tidak diketahui ini. Dibandingkan dengan ini semua garis keturunan lainnya termasuk dari 3 keluarga besar adalah sampah. Petik 2. Bai Yundao Sovereign tahu yang sebenarnya. Rahasia ini terlalu mengejutkan dan begitu rahasia garis keturunan 10.000 ras kuno terungkap, mengesampingkan klan Yuan Surgawi dan aliansi suci, bahkan seluruh benua bunga Azure mungkin dalam bahaya. The Heavens Legacy Inheritance mulai memudar dan menghilang di depan warisan yang tidak diketahui. Mungkinkah warisan yang tidak diketahui itu karena Yufei? Zhao Feng tidak menyadari warisan-warisan surga telah menghilang dan malah terkejut dengan warisan nomor 1 yang disingkirkan. Mungkinkah bahwa ada warisan yang bahkan lebih kuat dari warisan-warisan surga? Sepertinya sumbernya adalah Zhao Yufei. Raksasa berkulit perunggu itu menatap tajam ke arah Bai Yundao, yang terakhir adalah tuannya. Warisan ini telah menyingkirkan warisan-warisan surga dan membuatnya menghilang. Apakah ini berarti itu bahkan lebih kuat dari warisan-warisan surga? Petik 2. Green Moon Sovereign bertanya. Mungkin, warisan-warisan surga terkenal bahkan di dunia luar, tetapi benua bunga Azure paling banyak hanya dapat menahan warisan-warisan surga. Warisan yang tidak diketahui itu pasti telah melebihi batas benua tetapi dari fakta bahwa itu dapat diturunkan menunjukkan betapa uniknya itu. Petik 2. Kata Sovereign Yu Xingchen. Putranya Yu Tianhao baru saja memasuki warisan-warisan surga belum lama ini dan semua orang percaya pada warisan-warisan surga. 9 penguasa tahu bahwa meskipun warisan yang tidak diketahui mungkin tidak setua warisan-warisan surga, itu pasti lebih baik. Warisan multiwarna turun tetapi tidak mengungkapkan pintu. Kucing kecil pencuri itu melambaikan Mystic Snake Blood Wi saat berdiri di bahu Zhao Yufei dan memberi isyarat kepada Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu ingin aku pergi? Zhao Feng pergi tanpa ragu-ragu. Warisan yang tidak diketahui tiba-tiba mengeluarkan riak dan riak itu berubah menjadi pusaran air berwarna-warni yang mencapai Zhao Yufei. Zhao Yufei berteriak dan merasakan tubuhnya ditarik ke pusaran air. Zhao Feng berseru dan meraih Zhao Yufei. Kecepatan pusaran air multiwarna terlalu cepat dan ketika Zhao Feng pergi lebih dari setengah tubuh Zhao Yufei sudah ditarik masuk. Hal yang aneh adalah selain Zhao Yufei, tidak ada orang lain yang tertarik dengan pusaran air tersebut. Kucing pencuri kecil itu tiba-tiba mencambuk-cambuknya. Cambuk darah ular mistik berkedip dan membungkus dirinya sendiri dan Zhao Yufei dengan lengan Zhao Feng. Selama pusaran air menarik Zhao Yufei masuk, itu juga akan menarik Zhao Feng. Hahaha, kucing pencuri pekerjaan bagus. Zhao Feng memahami niat kucing pencuri kecil itu. Warisan yang tidak diketahui seharusnya hanya milik Zhao Yufei tetapi dengan bantuan kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng juga ditarik.
Zhao Feng menggunakan bantuan cambuk darah ular mistik dan terbang di samping Zhao Yufei mencoba memasuki warisan yang tidak diketahui. Pusaran air multiwarna mencoba dengan paksa mendorong Zhao Feng, tetapi metode kucing pencuri kecil itu lebih tidak tahu malu. Cambuk darah ular mistik membungkus Zhao Feng dan Zhao Yufei bersama-sama sehingga jika pusaran air ingin mendorong Zhao Feng, itu juga akan mendorong Zhao Yufei. Zhao Feng jatuh ke dalam tubuh yang hangat dan tangannya menggenggam sosok Zhao Yufei saat bau yang menyenangkan memasuki hidungnya. Keduanya jatuh ke dalam pusaran air multiwarna dan wajah Zhao Yufei berwarna merah apel tetapi merasa hangat dan beruntung. Kucing kecil pencuri itu membungkus keduanya dan tertawa. Zhao Feng tertawa, tidak menyadari perubahan Zhao Yufei. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tubuhnya mengalami perubahan yang mirip dengan menggunakan susunan teleportasi Northern Star Stand tetapi 100 kali lebih kuat. Zhao Feng, Zhao Yufei dan kucing kecil pencuri menghilang bersama pusaran air multiwarna. Warisan yang tidak diketahui segera meredup dan memudar meninggalkan puluhan jenius naga sejati yang linglung di arena terapung. Warisan yang tidak diketahui hanya mengambil Zhao Feng dan Zhao Yufei. Prosesnya terlalu cepat sehingga sebagian besar orang bahkan tidak bereaksi. Hanya sampai warisan lain terhubung, para jenius naga sejati ini mulai bertarung lagi. Pertemuan naga sejati suci akan segera berakhir dan 9 penguasa saling memandang. Pertemuan naga sejati suci ini memiliki terlalu banyak kejutan dan tikungan. Ini mungkin era yang paling mulia. Semua 4 warisan besar telah muncul dan bahkan ada warisan tak dikenal yang lebih kuat. Petik 2. Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah memasuki warisan-warisan surga sedangkan Zhao Feng dan Zhao Yufei telah memasuki warisan yang tidak diketahui. Siapa yang tahu siapa yang akan menentukan masa depan benua ini? Petik 2. Seluruh arena kuno pecah menjadi diskusi. Bagi 100.000 penonton, pertemuan naga sejati suci ini memang layak untuk disaksikan. Bisa dibayangkan bahwa pertemuan naga sejati suci ini akan mengguncang dunia. Deputi Patriark melihat ke arah mana warisan yang tidak diketahui menghilang. Zhao Feng, keberuntunganmu sangat bagus. Tingkat warisan itu lebih tinggi, dan saya percaya dengan garis keturunan mata Anda tidak akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Di bawah desahan dan seruan pertemuan naga sejati suci ini berakhir. Aliansi Suci mengadakan pertemuan rahasia yang dipimpin oleh wakil penguasa istana berkulit perunggu. Saya akan mengatakannya dengan sederhana. Para jenius yang memasuki warisan dari pertemuan naga sejati suci tidak akan kembali dalam waktu dekat. Namun, kami masih memiliki masalah lain. Petik 2. Kata raksasa berkulit perunggu itu. Anggota ini sebagian besar berada di alam inti asal. Aliansi Suci terdiri dari sejumlah kecil orang ini, tetapi mereka memutuskan benua ini hidup atau mati. Kebanyakan Origin Core Realm tahu apa masalahnya. Agama Setan Bulan Merah mencuri warisan Bulan Merah dari pengumpulan naga sejati suci. Kami perlu menemukan di mana mereka berada. Petik 1. Agama Setan Bulan Merah mungkin telah berhasil memasuki warisan Bulan Merah. Jika itu masalahnya, maka masa depan akan penuh dengan bahaya. Petik 2. The Sovereigns membahas. Mengontrol warisan tidak terbayangkan dan agama Setan Bulan Merah tahu rahasia di dalam warisan. Begitu dia kembali semuanya mungkin. Hanya agama Bulan Merah saja tidak menakutkan. Dulu ketika agama Setan Bulan Merah dapat menyebar ke seluruh benua dengan sangat cepat karena dukungan dari dunia luar. Petik 2. Wakil Raja Istana, maksudmu Istana Setan Bulan? Jika saya ingat dengan benar benua bunga Azure dan area terdekat lainnya harus dikendalikan oleh 3 istana suci. Petik 2. Istana Iblis Bulan adalah kekuatan bintang 2,5. Saat itu hanya membantu sedikit dan hampir membuat agama Setan Bulan Merah menguasai benua. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Iblis Bulan terlalu jauh dan bala bantuan dari 3 istana suci datang tepat waktu serta aliansi suci dan kemunculan para ahli seperti pedang Saint Yewuxi, hasilnya tidak terpikirkan. Petik 2. Kata wakil istana Lord dengan sungguh-sungguh. Wakil Tuan Istana, apakah Anda curiga bahwa Istana Iblis Bulan membantu agama Setan Bulan Merah mencuri warisan Bulan Merah? Itu benar, kau tahu bahwa bahkan gabungan 100 kekuatan bintang 1 tidak dapat mengalahkan kekuatan bintang 2,5. Diskusi menjadi khusyuk. Banyak penguasa yang hadir dikirim ke benua timur, barat, utara, dan lainnya dengan susunan teleportasi aliansi suci. Dari catatan kuno, pasukan dipisahkan dari 1 menjadi 5 bintang.
1 bintang adalah yang terendah dan 5 bintang adalah yang tertinggi. Kekuatan seperti agama darah besi hanyalah kekuatan setengah bintang yang lebih kuat dan dekat dengan 1 bintang. 10 klan besar secara teknis hampir tidak memiliki kekuatan bintang 1 dan agama setan bulan merah adalah kekuatan bintang 1 yang mungkin mendekati 1,5 bintang. Pemisahan faksi ini pasti di mulut para penguasa, membuktikan bahwa dunia antara penguasa dan lainnya berbeda. Tentu saja, saat ini semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Feng dan para jenius lainnya yang telah memasuki warisan. Bab 388 Reruntuhan Sein Ungu 1. Setelah sensasi membalik, Zhao Feng mendarat di tanah. Hanya ada Zhao Feng dan Zhao Yufei serta kucing kecil pencuri telah menghilang. Saat itu ketika Yufei, kucing dan aku berada di pusaran air, kami diteleportasi secara acak. Zhao Feng menyimpulkan, dia masih bisa merasakan hubungan antara dia dan kucing kecil pencuri itu meskipun hubungannya sedikit lemah. Namun jika hubungan ini tetap ada, berarti kucing kecil pencuri itu masih hidup. Sebenarnya aku mengkhawatirkan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng menganggap ini lucu. Dengan keanehan, kecerdasan, dan kekuatan kucing pencuri kecil itu untuk menghindari bahaya, hidupnya pasti akan lebih baik daripada hidup Zhao Feng. Adapun Zhao Yufei, dia adalah target utama dari warisan yang tidak diketahui dan mungkin akan diurus di sini. Zhao Feng hanya perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri dan reaksi pertamanya adalah memeriksa lingkungannya dengan mata spiritual Tuhannya. Zhao Feng terkejut. Di tempat aneh ini indera spiritual dan kemampuannya untuk mendeteksi terkendali. Mata spiritual Tuhannya juga merupakan sumber deteksi dan hanya bisa melihat 1/10. Dari titik ini saja, orang dapat melihat bahwa warisan yang tidak diketahui ini tidaklah sederhana. Bukannya Zhao Feng tidak berada di tempat di mana mereka membatasi indera energi mental. Misalnya, istana lambang terapung memiliki batasan seperti itu tetapi tidak terlalu memengaruhi mata spiritual lordnya dan saat itu mata spiritual lordnya tidak berevolusi sebanyak ini. Zhao Feng masih bisa melihat semuanya dalam radius 100 hingga 200 mil dengan jelas. Setelah melihat sekeliling, ekspresi Zhao Feng sangat serius. Di udara dia melihat sekelompok burung semuanya dengan setidaknya 1 pemimpin di True Mystic Rank. Kekuatan pemimpin burung True Mystic Rank mendekati keajaiban yang luar biasa dan memimpin setidaknya 10 peringkat manusia sejati serta ribuan lainnya. Kelompok seperti ini sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi Zhao Feng. Setelah meninggalkan arena kuno, kekuatan transfer melintasi ruang angkasa menghilang dan kekuatan Zhao Feng kembali seperti biasa. Selain itu, ada kelompok burung yang lebih besar di mana budidaya burung terkemuka telah mencapai peringkat Lord sejati dan memiliki setidaknya 10 bawahan peringkat mistik sejati yang beberapa di antaranya sebanding dengan tingkat keajaiban yang luar biasa. Ada sekitar 10 hingga 20 ribu burung di salah satu kelompok yang lebih besar. Bahkan jika 5 keajaiban luar biasa bekerja sama, kami mungkin akan musnah. Petik 2. Hanya memikirkannya saja membuat jantung Zhao Feng berdebar kencang. Bahayanya tidak hanya terbatas di udara. Ada juga banyak binatang di tanah di dalam air. Ada juga monster True Mystic Rank yang kesepian serta True Lord Rank yang langka. Tugas terpenting saat ini adalah mengumpulkan informasi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Jika ini adalah salah satu dari 4 warisan besar, dia setidaknya memiliki beberapa informasi. Namun, ini adalah pertama kalinya warisan tak dikenal ini turun ke benua bunga Azure. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Zhao Feng telah mengamati situasi kira-kira dalam radius 200-300 mil. Setelah itu dia menemukan bukit kecil yang relatif aman dan mulai beristirahat. Pertemuan naga sejati suci telah berlangsung selama 10 hingga 20 hari dan setiap jenius akan merasa lelah. Zhao Feng harus dalam kondisi puncak untuk bertahan hidup di tempat ini. Alasan lain adalah Zhao Feng perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Dalam pertemuan naga sejati suci dia telah meningkat pesat dan kekuatan transfer melintasi ruang membuat energi mentalnya meningkat dengan cepat. Kedalaman sosok patung batu langit tak terukur dan hanya menyentuhnya membuat tingkat energi mental saya naik ke puncak True Mystic Rank dan bahkan mendekati True Lord Rank. Zhao Feng berpikir, dia meninggalkan sedikit energi untuk fokus di luar dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata 2 hingga 3 hari telah berlalu dan energi mental, kekuatan, dan fokus Zhao Feng mencapai puncaknya. Dia telah memperoleh pemahaman lebih lanjut dengan menjadi satu dengan alam.
Hanya dalam pikiran Zhao Feng bisa menyerap Lightning Yuan Qi di sekitarnya. Tingkat energi mental saya hampir mencapai peringkat Lord sejati dan selama saya melatihnya dan memahami kedalaman dari waktu kiasan akan menjadi satu-satunya hal yang menghalangi jalan saya untuk energi mental saya untuk mencapai peringkat Lord sejati. Zhao Feng sangat gembira. Karena energi mentalnya telah menyentuh True Lord Rank, kecepatan kultivasinya juga akan meningkat dengan cepat. Ini berarti bahwa tidak akan ada kesulitan baginya untuk mencapai tahap awal True Mystic Rank dan dapat melakukannya hanya dalam 1 atau 2 hari dalam pengasingan. Selanjutnya, Zhao Feng telah mengulangi proses pertemuan naga sejati suci dan memahami lebih banyak tentang garis keturunan mata. Kekuatan Zhao Feng telah meningkat lagi dan dengan momentum ini dia jelas ingin tetap tinggal dalam pengasingan. Namun, pada saat ini hati Zhao Feng menggeram rendah dan gemetar. Apakah ada gerombolan binatang di dekat sini? Jantung Zhao Feng melonjak. Banyak dari binatang buas di sini dapat mengancamnya dan jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan binatang buas di True Lord Rank maka hidupnya akan dalam bahaya. Sosok Zhao Feng mendarat ke sebuah bukit saat dia mengamati dari arah mana suara itu berasal. 30 mil jauhnya ada seekor buaya bersisik hitam sepanjang puluhan meter dengan mata merah gelap dan petir hitam mengelilinginya. Kemanapun petir hitam itu pergi, tanah akan hangus dan mulai berasap. Zhao Feng merasakan Key of True Spirit di tubuhnya sedikit bergetar. Petir dari buaya bersisik hitam memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatannya tidak lebih rendah dari milik Zhao Feng. Selain itu, tubuh tangguh itu bisa menerima pukulan dari True Lord Rank. Jika Zhao Feng harus menghadapi buaya ini tanpa mata spiritual Tuhannya, dia pasti akan kalah. Haha, skala buaya petir Blackpool ini dapat memblokir serangan kekuatan sejati dan hampir sepenuhnya tangguh terhadap serangan petir. Tulang petir dan denyut jantung air adalah bahan langka. Petik 2. 3 jantan dan 1 betina berusia sekitar 20 tahun, jelas dari generasi muda mengejar buaya bersisik hitam dari belakang. Zhao Feng menatap ketiga pria dan 1 wanita dengan heran. Buaya bersisik hitam itu lebih kuat dari Dewi Bing Wei dan Si Cheng Tian. Selain Yu Tianhao, mungkin tidak ada yang bisa menandingi mereka, tetapi keempat orang ini telah mengalahkan buaya bersisik hitam sampai tingkat di mana ia bahkan tidak bisa melawan. 3 jantan dan 1 betina segera mengepung buaya petir Blackpool dan dengan marah menyerangnya. 1 puncak True Mystic Rank, 2 tahap akhir dari True Mystic Rank dan 1 tahap awal True Mystic Rank. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai keempatnya dan hatinya bergetar. Gadis dengan kultivasi terendah menunjukkan kekuatan hampir mendekati keajaiban yang luar biasa dan True Mystic Rank tahap 2 setara dengan keajaiban yang luar biasa, atau sedikit lebih kuat. Adapun puncak pemuda bermata elang True Mystic Rank, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan dan mengalahkan buaya petir Blackpool dengan setiap gerakan. Di seluruh pertemuan naga sejati suci, mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa melawannya. Jika bukan karena pertahanan buaya petir Blackpool, yang bahkan lebih kuat dari Si Cheng Tian, itu mungkin sudah tercabik-cabik. Pemuda bermata elang itu juga tampak sangat santai dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa latar belakang orang-orang ini? Mungkinkah? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Jawabannya jelas. Jika orang-orang ini bukan penduduk asli dari tempat ini, maka mereka mungkin jenius dari dunia luar. Para jenius di dunia luar? Orang-orang ini berusia sekitar 20 tahun dan pemuda bermata elang itu belum lewat 30 tahun. Hati Zhao Feng menegang. Jika dia harus menghadapi keempat orang ini, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pemuda bermata elang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan sinar cahaya dingin mengunci bukit tempat Zhao Feng berada. Zhao Feng segera menggunakan jubah bayangan yin untuk menyembunyikan dirinya. Li Xiao, King Xiao Sui, kalian berdua pergi dan periksa tempat itu. Saya merasa seolah-olah kita sedang dilihat. Jika itu orang-orang dari Black Cliff Palace, kita akan mendapat masalah. Petik 2. Pemuda bermata elang itu memesan. Salah satu laki-laki dan perempuan pergi ke arah yang berbeda dan mengunci 100 radius di mana Zhao Feng berada. Hati Zhao Feng jatuh. Jika dia lari, dia pasti akan ditemukan. Efek tembus pandang Yin Shadow Cloak hanya akan menjadi yang terbaik saat tidak bergerak dan pada malam hari. Sekarang bukan malam. King Xiao Sui, wanita itu mulai mendekat di tempat Zhao Feng berada dalam pengasingan sebelumnya. King Xiao Sui cantik dan berusia sekitar 17 hingga 18 tahun tetapi memiliki budidaya tahap awal peringkat mistik sejati dan tidak jauh dari tahap akhir.
Tidak bagus, jika dia mendekati tempat aku berada dalam pengasingan, dia pasti akan merasakan sesuatu. Ekspresi Zhao Feng meredup. Tempat di mana Zhao Feng mengasingkan diri sebelumnya adalah sebuah gua kecil yang masih memiliki aura Zhao Feng di dalamnya. King Xiaosui mendarat di bukit dan segera menemukan aura Zhao Feng dengan indera spiritualnya dan tempat dia duduk masih hangat dan auranya belum hilang. Orang ini pasti belum pergi jauh. Petik 2. Mata King Xiaosui bersinar saat senyum dingin muncul di bibirnya. Seekor serangga muncul di tangannya yang mengendus tempat duduk Zhao Feng. Semua tindakannya berada dalam kendali Zhao Feng. Dia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Lebih baik menyerang lebih dulu daripada terlambat. Zhao Feng berpikir dan berubah menjadi kabur yang mendekati King Xiaosui. Karena kultivasi Zhao Feng lebih tinggi daripada King Xiaosui, yang terakhir baru menyadari ketika Zhao Feng tepat di belakangnya. Tatapan King Xiaosui mendarat di mata dingin yang membekukan yang menyelimuti dunianya. King Xiaosui muncul dalam dimensi beku. Rantai petir setebal kepalan tangan mengikat anggota tubuhnya dan dinginnya membuatnya tidak bisa bergerak. Kamu siapa? Ini adalah ilusi energi mental. Anda dari Blackcliff Palace? Petik 2. King Xiaosui memekik dan membalas serangan dengan energi mentalnya mencoba membebaskan diri dari sini. Istana Tebing Hitam, belum pernah mendengar tentang mereka. Petik 2. Zhao Feng berhenti. Sepertinya ada lebih dari satu kekuatan di sini. Kamu tidak tahu Blackcliff Palace? Apakah Anda asli dari Purple Saint Ruins? Bab 389 Reruntuhan Orang Suci Ungu 2. Reruntuhan Saint Ungu? Hati Zhao Feng tergerak. Sepertinya ini adalah nama tempat ini. Para jenius dari dunia luar jelas tahu lebih banyak informasi tentang di sini dan ada lebih dari satu kekuatan yang disebut Reruntuhan Saint Ungu. Mari kita bicara tentang Reruntuhan Saint Ungu. Zhao Feng dengan santai berkata saat cambuk yang terbuat dari petir muncul di tangannya. Di penjara yang terbuat dari energi mental ini, perjalanan waktu berbeda. Satu nafas di sini bisa berarti berjam-jam atau bahkan setengah hari di dunia nyata. Itu hanya tergantung pada tingkat energi mental Zhao Feng. Selanjutnya, mata spiritual dewa dapat memungkinkan Zhao Feng menggunakan mata ilusi secara maksimal. Ekspresi King Xiaosui berubah dan sepertinya menebak garis keturunan Zhao Feng. Jika dia tidak bekerja sama dengan baik dan tidak bisa membebaskan diri dari sini, dia harus menanggung siksaan tak terbatas Zhao Feng. Rasa sakit dalam dimensi energi mental 10 kali hingga 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Jangan melakukan perjuangan tanpa daya. Mungkin Anda bisa menimbulkan masalah bagi saya di dunia nyata, tetapi di sini perbedaan antara Anda dan saya lebih besar. 20 jam di sini hanya satu tarikan napas di luar. Petik 2. Zhao Feng melambaikan cambuk petirnya. Sosok King Xiaosui gemetar. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius dari sebuah klan dan belum pernah melalui banyak situasi hidup atau mati. Setelah terkena Eye of Illusion Zhao Feng, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kau bahkan tidak tahu Reruntuhan Suci Ungu. 8. Bisakah kamu jenius dari faksi lain? Tapi bagaimana itu mungkin? Petik 2. King Xiaosui memekik saat dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang ke arah Zhao Feng dengan tidak percaya. Zhao Feng mencibir, mengapa Anda bisa masuk dan bukan saya? Reruntuhan Suci Ungu dikendalikan oleh 3 sekte terkuat dari Kepulauan Tianlu dan tanpa token warisan masing-masing. Bagaimana orang jenius dari kekuatan lain bisa masuk? King Xiaosui tidak bisa berkata-kata, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia berasal dari Kepulauan Tianlu dan Reruntuhan Saint Ungu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setiap 10 tahun sekali. Namun, dia belum pernah mendengar orang selain 3 sekte yang bisa masuk. Bagaimana pemuda ini masuk? Mendengar sampai di sini Zhao Feng mulai berpikir. Alasan mengapa dia juga bisa memasuki Reruntuhan Suci Ungu adalah kecelakaan, dan alasan sebenarnya mungkin ada pada Zhao Yufei. King Xiaosui kemudian bekerja sama dengan sangat baik dan menjawab semua pertanyaan tentang Reruntuhan Suci Ungu. Bagaimanapun, informasi ini bukanlah rahasia dan jika dia tidak bekerja sama, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Zhao Feng sangat puas dengan sikapnya. Berapa banyak kekuatan yang telah memasuki Reruntuhan Suci Ungu dan apa 3 sekte yang kamu bicarakan? Zhao Feng bertanya langsung. 3 sekte adalah Sekte Spiritual Bulan Murni, Istana Tebing Hitam, dan Istana Setan Bulan. Semuanya setidaknya merupakan kekuatan bintang 2.
Selain mereka, ada juga 10 pasukan elit bintang 1. Petik 2. King Xiao Sui menjawab, Sekte bintang 2. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia mendengar ini. Catatan kuno mengatakan bahwa gaya diklasifikasikan menjadi 5 bintang dari 1 bintang menjadi 5 bintang, seperti menara. Sepanjang sejarah benua bunga Azure, kekuatan yang paling kuat dulunya adalah agama setan bulan merah yang juga merupakan kekuatan bintang 1 dan mendekati kekuatan bintang 1,5. Agama darah besi tempat Zhao Feng berada mungkin setengah bintang atau dekat dengan 1 bintang. Adapun 13 klan, semuanya bersama-sama bahkan tidak akan menjadi kekuatan setengah bintang. Mendengarkan King Xiao Sui, latar belakang para jenius yang telah memasuki reruntuhan suci ungu setidaknya berada di level agama setan bulan merah. Di atas mereka adalah 3 sekte, semuanya setidaknya 2 bintang. Kekuatan bintang 2 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua bunga Azure. Persyaratan untuk kekuatan bintang 2 adalah memiliki raja di alam dewa kekosongan dan alam dewa kekosongan tak terbayangkan untuk benua bunga Azure. Ini berarti bahwa salah satu atau 2 kekuatan di belakang orang-orang ini dapat menghancurkan benua bunga Azure. Apa kekuatan para jenius yang memasuki Purple Saint Ruins? Bagaimana keadaan kalian? Petik 2. Zhao Feng bertanya dengan mendesak. Dia akan berinteraksi dengan mereka cepat atau lambat. Kekuatan kami rendah di antara para jenius di sini. Dari para jenius di sini, ada 10 raja sejati, yang semuanya telah mencapai setidaknya puncak peringkat dewa sejati atau bahkan setengah langkah inti alam asal. Bahkan kita berempat, Wind Snow Pavilion, bersama-sama tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Petik 2. King Xiao Sui menjawab dengan agak pahit ketika dia menyebutkan 10 raja sejati dengan hormat dan waspada. 10 dewa jenius sejati. Zhao Feng merasa hatinya menjadi lebih serius dan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mengesampingkan 3 sekte, hanya 4 dari pavilion angin salju bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Zhao Feng. Bahkan jika kelima keajaiban luar biasa itu tiba, mereka akan mencapai hasil imbang. King Xiao Sui adalah yang terlemah dari 4 dari pavilion salju angin. Zhao Feng sekarang tahu situasi tentang reruntuhan suci ungu. Yang tersisa hanyalah tentang Purple Saint Ruins itu sendiri. Warisan macam apa reruntuhan suci ungu ini? Pemilik asli dari reruntuhan Saint Ungu adalah Dewa Suci Malam Ungu yang budidayanya mencapai alam cahaya mistik dan hanya selangkah lagi dari alam ilahi surgawi. King Xiao Sui perlahan menceritakan sejarah reruntuhan suci ungu. Zhao Feng tidak terburu-buru karena berlalunya waktu di sini berbeda dari dunia luar. Rupanya Dewa Suci Malam Ungu memiliki garis keturunan samar dari 10.000 ras kuno tetapi mati karena suatu alasan yang tidak diketahui siapapun. Dia meninggalkan reruntuhan ini dan meskipun Purple Knight Secret Lord telah jatuh, masih ada jejak jiwanya yang telah bergabung dengan reruntuhan ini yang akan memilih orang yang paling cocok untuk mewarisi garis keturunannya. Petik 2. Zhao Feng diam-diam mendengarkan. Ada banyak rumor tentang Purple Saint Ruins yang bahkan membuat mata para Sovereigns dan Void God Realm Kings menjadi merah. The Purple Saint Ruins selalu dikendalikan oleh 3 sekte dan bahkan jika beberapa kekuatan memiliki mata merah, mereka tidak berani bergerak bahkan jika mereka adalah penguasa. Kekuatan macam apa yang dimiliki gabungan ketiga sekte bintang 2 ini? Hanya beberapa kekuatan di bawah sekte bintang 2 ini yang bisa menyapu benua bunga Azure. 3 sekte itu adalah Istana Tebing Hitam, Sekte Bintang 2. Istana Setan Bulan yang dulunya adalah Sekte Bintang 2,5 tetapi sekarang telah turun menjadi 2 bintang. Sekte Spiritual Bulan Murni yang saat ini merupakan yang terkuat dan memiliki 2,5 bintang. Mereka adalah raksasa di daerah sekitarnya. Petik 2. King Xiao Sui penuh hormat tetapi penuh kebencian pada saat yang sama ketika dia menyebutkan 3 sekte. Menjadi klan bawahan 1 bintang, Pavilion Salju Angin perlu memberi Istana Iblis Bulan sejumlah besar sumber daya setiap tahun. Zhao Feng merasa seolah-olah tempat-tempat ini sangat jauh dari benua bunga Azure. Pernahkah Anda mendengar tentang benua manapun? Zhao Feng diuji. Benua itu adalah tempat legendaris yang terlalu jauh dari kita. Setelah benua desolate hancur dan berubah menjadi miliaran kepingan, setiap titik menjadi suatu area. Tentu saja, ada beberapa pulau kecil yang menamakan dirinya benua. Mereka adalah katak di dasar sumur. Petik 2. King Xiao Sui mengejek. Mendengar ini, Zhao Feng merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak menyelidiki lebih jauh.
Tugas saat ini adalah bertahan hidup di reruntuhan Sein Ungu dan bertemu dengan Zhao Yufei dan kucing kecil pencuri. Sosok King Xiaosui jatuh ke tanah dengan keringat dingin. Zhao Feng menyegel Key of True Spirit dari King Xiaosui dan kemampuan pergerakannya. Dari jauh terdengar teriakan dari Li Xiao, yang berada di tahap akhir dari True Mystic Rank. Li Xiao dan King Xiaosui pergi ke arah yang berbeda untuk mencari dan keduanya berada di zona ini. Keduanya membagi tugas dan dapat membantu satu sama lain. Meskipun hanya 1 atau 2 napas, Li Xiao telah menyadari bahwa King Xiaosui telah menghilang dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sangat hati-hati, Zhao Feng menyadari bahwa dia telah meremehkan 4 jenius dari Wind Snow Pavilion. Kekuatan mereka setara dengan level agama setan bulan merah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa alasan mereka begitu berhati-hati adalah karena para jenius dari Black Cliff Palace tidak jauh dari sini. Li Xiao berseru dan bergegas menuju bukit tempat Li Xiaosui terakhir berada. Kenyataannya, dia telah disembunyikan oleh Zhao Feng. Xiaosui menghilang. Itu pasti seseorang dari Black Cliff Palace. Petik 2. Pemuda bermata elang dan orang lain yang jauh baru saja menghabisi buaya petir Blackpool dan membagi rampasan sebelum menerima berita ini. 3 jenius yang tersisa dari Wind Snow Pavilion dengan cepat bergegas menuju bukit. 2 True Mystic Ranks tahap akhir dan 1 puncak True Mystic Rank. Saya mungkin tidak bisa bersembunyi lagi. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng tegas. Para jenius yang memasuki reruntuhan suci ungu memiliki token warisan masing-masing dan dapat merasakan satu sama lain jika mereka berasal dari kelompok yang sama. Untuk lari atau bertempur, pikiran Zhao Feng berputar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi ketiganya. Pemuda bermata elang adalah level Yu Tianhao dan 2 True Mystic Ranks tahap akhir lainnya hanya lebih kuat dari Dewi Bingwei. Bahkan jika dia berlari dan peluang melarikan diri sedikit lebih besar, tidak pasti dia akan bertemu dengan orang jenius yang lebih kuat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba memindai tempat itu dan dia memikirkan sebuah rencana. Meskipun rencana ini sedikit berisiko, namun patut dicoba. Setelah berhasil, itu akan sangat menguntungkan saya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Zhao Feng mengangkat King Xiaosui yang kelelahan dan tak berdaya lalu berjalan keluar dan menghadapi 3 jenius dari Wind Snow Pavilion. Li Xiao yang berada di depan dan 2 orang di belakangnya berseru. Bajingan, beraninya kau menculik Xiaosui. Raungan Li Xiao bercampur dengan keterkejutan dan amarah. Melihat orang yang dicintainya diculik, hatinya terbakar. Jika kamu berani mendekat, aku akan meremas lehernya. Zhao Feng dengan dingin mencengkeram leher putih salju King Xiaosui. Menyandera King Xiaosui adalah langkah pertama Zhao Feng dalam rencana ini. Bab 390 Mencuri. Zhao Feng menyandera King Xiaosui. Wajah yang terakhir pucat putih dan tidak memiliki energi di dalam dirinya. Kekuatannya telah disegel dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. 3 jenius dari Wind Snow Pavilion terkejut dan marah tetapi tidak berani melakukan gerakan gegabah. Bajingan, lepaskan Xiaosui lalu mohon maaf dan kami akan membiarkanmu hidup. Pemuda terkemuka bermata elang berkata dengan dingin. Kultivasinya telah mencapai puncak True Mystic Rank dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Yu Tianhao. Langkahnya percaya diri dan memancarkan aura dingin. Setiap tindakan darinya cukup untuk membuat alam roh sejati yang normal tidak nyaman. Zhao Feng tanpa ekspresi memberi kekuatan lebih pada tenggorokan King Xiaosui. Wajah King Xiaosui langsung berubah menjadi hijau saat dia berjuang dan batuk karena putus asa. Jelas dia kesakitan. Ekspresi Li Xiao dan True Mystic Rank tahap akhir lainnya berubah dan langkah kaki pemuda bermata elang itu berhenti. Dia diam-diam terkejut karena pemuda berambut biru ini hanya berada di tahap awal True Mystic Rank tetapi tidak tergerak oleh tekanannya. Seolah-olah dia sangat berpengalaman dalam menyandera. Selanjutnya, dengan kultivasi lawan, bagaimana dia bisa menangkap King Xiaosui dengan mudah? HMPH, saya, Qiao Changting, benci diancam. Jika dia meninggal, aku akan membuatmu memohon untuk mati. Petik 2. Kata pemuda bermata elang itu dengan muram. Zhao Feng tetap tidak tergerak. Jika ada di antara kalian yang melangkah lebih jauh, saya akan memotong salah satu lengannya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencoba. Petik 2. Ketiga pria itu saling memandang, tidak menyangka pemuda ini begitu berpengalaman. Memang, menyandera bukanlah pertama kalinya Zhao Feng melakukannya dan dia mengkhususkan diri dalam hal itu.
Metode ini sangat berguna melawan lawan yang kuat. Kembali ke perbendaharaan bulan air, dia telah menculik master mekanisme dan langsung membalikkan keadaan dan memblokir 3 alam roh sejati meskipun dia hanya di alam naik. Dia telah menculik permaisuri Qin di ibu kota negara besar Kanopi dan mengejutkan negara. Nak, apa yang kamu inginkan? Li Xiao tidak bisa menahan diri karena wanita yang dicintainya sedang kesakitan dan bisa mati kapan saja. Jangan mendekat sampai aku 10 mil jauhnya. Setiap gerakan berarti kematiannya. Petik 2. Zhao Feng berkata perlahan. Siapa yang tahu bahwa kamu tidak akan membunuhnya setelah itu? Pemuda bermata elang berkata dengan dingin. 10 mil. Pemuda bermata elang itu sedikit terkejut karena jarak ini tidak jauh. Aku akan menempatkannya di sini dan kemudian kamu bisa menyelamatkannya di sini setelah aku lewat 10 mil. Ini adalah kesepakatan yang jujur. Petik 2. Zhao Feng menjatuhkan King Xiao Sui ke tanah. Para pemuda itu saling memandang dan berpikir dalam hati, apakah anak nakal ini terbelakang? Menurunkan sandera lalu lari? Petik 2. Jika dia melakukan itu maka 4 dari Wind Snow Pavilion dapat menyelamatkan sandera sambil mengejarnya pada saat yang bersamaan. Semua seutuhnya. Melakukan ini menempatkan Zhao Feng dalam situasi buruk dan cukup jujur. Baik, kami setuju. Li Xiao sangat gembira dan segera setuju. Meskipun ketiganya curiga, mereka telah memutuskan bahwa ketika Zhao Feng menjatuhkan King Xiao Sui dan pergi sejauh beberapa mil, mereka dapat membunuhnya. Untuk janji, itu tidak ada artinya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak akan merepotkan Anda sebelum Anda mencapai radius 10 mil. Petik 2. Mata pemuda bermata elang itu berbinar. Zhao Feng mengangguk lalu perlahan pergi setelah menjatuhkan King Xiao Sui. Dia benar-benar pergi seperti ini? Ketiganya dari Wind Snow Pavilion tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada titik ini ketiganya menahan napas dan menatap Zhao Feng seandainya dia menyesali keputusan ini. Bagaimanapun, Zhao Feng masih dekat dengan King Xiao Sui sementara mereka masih memiliki jarak yang harus ditempuh. 100 langkah, 200 langkah, 100 yard, 1 mil. Zhao Feng berjalan semakin jauh dan ketiganya dari pavilion angin salju dipindahkan. Li Xiao, kau paling dekat dengan King Xiao Sui. Ketika anak-anak itu mencapai 2 mil, Anda segera pergi dan menyelamatkannya. Petik 2. Kata pemuda bermata elang. Dalam perhitungan mereka, begitu Zhao Feng mencapai 2 mil, ancamannya terhadap sandera akan sangat rendah. Li Xiao mengangguk dan niat membunuh melintas di matanya. Saat Zhao Feng hendak mencapai tanda 2 mil, Li Xiao tidak bisa menahan diri dan mulai bergerak. Namun, saat ini, mata Dewa Api Petir, Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan mata kirinya berkedip dengan api biru. Suara mendesing, api petir setengah transparan mendarat di Li Xiao dan meledak dan mulai membakar dalam dimensi energi mentalnya. Li Xiao melolong dan jatuh ke tanah dengan celepuk saat dia mengedarkan Key of True Spirit-nya untuk memadamkan api. Dalam waktu singkat pikiran dan tubuhnya telah hangus. Perubahan mendadak ini mengejutkan 2 orang di belakang. Mereka baru saja akan bergerak ketika mata kiri Zhao Feng mengunci King Xiao Sui dengan api kilat setengah transparan. King Xiao Sui tidak memiliki perlawanan dan jika dia terkena mata Dewa Api Petir dia pasti akan mati. Ketiganya berteriak termasuk Li Xiao yang masih terluka. Pemuda bermata elang dengan kultivasi tertinggi menarik napas dalam-dalam dan memeriksa Zhao Feng lagi. Dia mengaku pernah meremehkan musuh. Bocah berambut biru itu bertindak dengan cara yang berpengalaman dan menjatuhkan King Xiao Sui lebih dulu berarti dia memiliki semacam ketergantungan. Jangkauan keterampilan teknik mata saya adalah 10 mil dan Anda telah melihat betapa cepatnya itu pergi. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi saat dia berbalik dan melanjutkan perjalanannya lagi. Ketiganya merasa tidak percaya. Bukannya mereka tidak melihat keterampilan seperti itu, tetapi jangkauan ini sulit dipercaya. Tentu saja, ini hanya karena Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa dan 10 mil hanyalah jarak yang aman. Namun, semakin jauh jaraknya semakin sedikit kekuatannya dan ketika mencapai jarak tertentu, serangannya tidak berguna. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir atau dia akan mati. Zhao Feng berbalik dan pergi. Kali ini kecepatan mundurnya jauh lebih cepat. Sebuah busur petir segera bergabung ke dalam hutan dan di reruntuhan suci ungu, kesadaran spiritual dari pemuda bermata elang dan teman-temannya berkurang secara signifikan dan hanya bisa memperkirakan di mana Zhao Feng berada.
Mereka tidak menyadari bahwa di hutan Zhao Feng bersembunyi di sudut gelap dan bayangan dilepaskan darinya. Seiring waktu berlalu, kecepatan Zhao Feng menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Setelah separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, ketiganya dari paviliun angin salju tidak bisa menahannya. Brother Qiao, dia hampir 10 mil sekarang, kata Li Xiao mendesak. Li Xiao, kamu bertanggung jawab untuk menyelamatkan King Xiao Sui. Lu Yuan, bantu dia. Petik 2. Pemuda bermata elang membagikan tugas. Li Xiao akan menyelamatkan King Xiao Sui dan Zhao Feng sekarang hanya menjadi bayangan samar. Tahap akhir lainnya, True Mystic Rank Lu Yuan harus menjadi penjaga. Di depan adalah penyelamatan dan pengejaran sementara di belakang mereka adalah mayat buaya petir Blackpool. Bagaimanapun, masih ada lebih banyak orang daripada hanya paviliun angin salju dan mereka perlu waspada terhadap para jenius dari kekuatan lain. Puncak pemuda bermata elang True Mystic Rank melintas di udara dan mengejar Zhao Feng. Aku akan membunuh bocah ini apapun yang terjadi. Dia tidak memiliki aura token warisan dan bukan milik salah satu dari 3 pihak. Dia kemungkinan besar telah mengendalikan lubang di reruntuhan suci ungu. Petik 2. Cahaya dingin bersinar di mata pemuda bermata elang itu. Sejak saat pertama dia melihat Zhao Feng, dia tidak berencana untuk melepaskannya. Dengan kecepatan pemuda bermata elang, dia segera menyusul Zhao Feng. Nak, menyerah sekarang. Pemuda bermata elang itu melihat ke bawah dan mengamati Zhao Feng yang berlari melalui hutan. Namun, blur berambut biru tidak merespon dan ketika pemuda bermata elang itu cukup dekat untuk menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci target, ekspresinya berubah. Tidak baik, saya telah ditipu. Petik 2. Pemuda bermata elang melambaikan tangannya dan embusan angin dingin menghancurkan Zhao Feng. Sosok itu menghilang ke udara seperti mimpi. Zhao Feng telah menggunakan jubah bayangan Yin untuk membuat Yin Shadow Doppelganger dan karena budidayanya cukup tinggi, Doppelganger ini memiliki sejumlah kekuatan pertempuran. Karena fakta bahwa indera spiritual ditekan di reruntuhan suci ungu, mereka tidak dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk mendeteksi hal-hal yang jauh. Yin Shadow Doppelganger memiliki penutup hutan dan pemuda bermata elang hanya bisa menggunakan mata telanjang mereka untuk melacaknya. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Zhao Feng dan memiliki mata spiritual Tuhan yang memungkinkannya untuk tidak menggunakan indera spiritual. Jika itu tubuh palsu, lalu di mana yang asli? Pemuda bermata elang itu merasa ada yang tidak beres. Pada saat yang sama Lu Yuan yang sedang berjaga berseru pencuri. Beraninya kamu mencuri rampasan perang kita? Petik 2. Seorang pemuda berambut biru muncul di samping buaya petir Blackpool. Hehe, berhasil mengalihkan perhatian harimau dari gunung. Zhao Feng tertawa dan mengeluarkan senjata tajam dan dia dengan cepat memotong buaya petir Blackpool dan mengambil tulang petir dan denyut jantung air. Pada kenyataannya, buaya petir Blackpool telah dibelah, tapi rampasannya belum diambil. Zhao Feng telah menyadari hal ini dan memasukkan rencananya ke dalam ide ini. Sekarang pria bermata elang terkuat berada sekitar 20 mil jauhnya dan Li Xiao serta King Xiao Sui yang diselamatkan berada sekitar 7 hingga 8 mil jauhnya. Lu Yuan adalah yang paling dekat dengan Zhao Feng dan berjarak 2-3 mil jauhnya. Tentu saja, hanya satu keajaiban yang luar biasa saja tidak cukup untuk mengancam Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat mengambil tulang petir dan detak jantung air dari buaya. Buaya petir Blackpool memiliki garis keturunan kuno yang samar dan telah punah di benua bunga azure. Tulang petir buaya ini merupakan bahan top untuk membuat senjata berelemen petir dan karena juga mengandung esensi petir, maka kegunaannya sama dengan Lightning Mystic Stone tetapi lebih baik. Denyut jantung air mungkin bias ke elemen air tetapi dapat memperkuat meridian seseorang dan menyembuhkan luka tersembunyi. Itu juga dapat meningkatkan atribut tubuh seseorang serta memperkuat fondasi saya. Petik 2. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan 2 item ini, kekuatannya bisa naik ke seluruh level. Berani-beraninya bocah ini mencuri hadiah kita? Pemuda dan rekan-rekannya yang bermata elang sangat marah sehingga hidung mereka hampir bengkok karena kegilaan.